Nah, kali ini kelompok kami akan membahas tentang pengaruh media sosial di kalangan masyarakat. Sebelumnya, ada yang tahu media sosial itu apa? Biar saya jelaskan. Media sosial. Pada zaman sekarang ini, media sosial atau medsos sudah menjadi bagian dari kehidupan semua manusia. Bisa dilihat sekarang ini dapat saat kita memiliki waktu luang, biasanya kita lebih memilih untuk membuka media sosial sebagai pengisi waktu luang, dibandingkan dengan kegiatan lain untuk mengisi waktu luang, seperti membuka Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan Twitter. Saat ini hampir sebagian besar orang bisa saling berbagi informasi serta berkomunikasi secara langsung dengan menggunakan media sosial. Sebab dengan adanya internet maka lebih bisa menghemat waktu dan biaya. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap media sosial. Pada zaman sekarang ini, media sosial atau medsos sudah menjadi bagian dari kehidupan semua manusia. Bisa dilihat sekarang ini dapat saat kita memiliki waktu luang, biasanya kita lebih memilih untuk membuka media sosial sebagai pengisi waktu luang, dibandingkan dengan kegiatan lain untuk mengisi waktu luang, seperti membuka Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan Twitter. Saat ini hampir sebagian besar orang bisa saling berbagi informasi serta berkomunikasi secara langsung dengan menggunakan media sosial. Sebab dengan adanya internet maka lebih bisa menghemat waktu dan biaya. Adapun contoh-contoh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap media sosial, yaitu banyaknya masyarakat yang tidak paham akan teknologi khususnya smartphone. Kurangnya pemahaman akan penggunaan media sosial secara positif. Masih banyak orang yang tertipu oleh beberapa oknum pada media sosial. Penggunaan media sosial secara berlebihan. Dan masih banyak yang lainnya. Dampak negatif dan positif media sosial di kalangan masyarakat. Media sosial juga memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak tersebut ada yang positif dan negatif. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang yang memperluas pergaulan, jarak, dan waktu bukan lagi masalah. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Adapun perubahan sosial akibat media sosial. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan-perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku, dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma-norma yang ada. 2. Media sosial di kalangan remaja. Penggunaan media sosial di kalangan remaja. Media sosial berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi, internet, dan telepon genggam. Selama Anda memiliki ponsel, Anda sekarang dapat mengakses media sosial kapan saja di mana saja. Cepatnya, remaja mengakses media sosial menyebabkan fenomena arus informasi yang sangat besar tidak hanya di negara maju, tetapi juga di Indonesia. Di kalangan remaja saat ini, media sosial biasa digunakan sebagai tempat curhat dan tempat untuk mencari teman-teman baru yang lebih banyak dan sangat cepat di media sosial. Remaja sering curhat tentang percintaan, kekeluargaan, perasaan, dan lain-lain. Contoh salah satu media sosial yang sering digunakan remaja untuk mengeluarkan perasaan melalui tulisan adalah Facebook. Dampak dari penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial di kalangan remaja memiliki dampak negatif.
Berikut 5 dampak negatif media sosial terhadap remaja. 1. Kegelisahan. Sebagian besar remaja mengalami tekanan untuk menulis sesuatu yang sempurna, mengunggah gambar terbaik, dan langsung membalas ketika ada pesan di media sosial. 2. Kurang tidur. Remaja memiliki dorongan untuk bangun di tengah malam guna mengetahui hal-hal yang diunggah oleh teman-temannya. 3. Menyebabkan kurangnya sopan santun remaja saat ini. Dengan adanya media sosial, semakin banyak para remaja yang menggunakan bahasa yang tidak sepantasnya. 4. Iri hati. Di media sosial banyak orang yang menampilkan sisi terbaik dari dirinya. 5. Kurang komunikasi. Meskipun di media sosial adalah tempat untuk berinteraksi dengan orang lain, tapi tentu rasanya berbeda dengan berkomunikasi langsung. Sayangnya para remaja begitu sibuk melihat ponsel mereka sepanjang waktu. 6. Menjadikan seorang remaja menjadi malas belajar karena sering menggunakan media sosial untuk bermain game yang ada di situs tersebut. Media sosial juga memiliki dampak terhadap remaja zaman sekarang ini. Yang pertama yaitu dampak positif media sosial terhadap remaja. Media sosial juga terdapat hal-hal positif bagi remaja zaman sekarang, yaitu 1. Untuk sosialisasi dan komunikasi. Dengan adanya media sosial ini, kita mudah terhubung dengan teman dan keluarga, mudah menemukan teman baru dan berbagai foto, serta mudah bertukar ide. Yang kedua yaitu kesempatan belajar meningkat. Pada remaja, penggunaan media sosial juga digunakan untuk terhubung dengan temannya yang lain dalam mengerjakan tugas ataupun tugas kelompok. Yang ketiga yaitu memudahkan dalam memperoleh informasi. Remaja menjadi lebih mudah untuk memperoleh informasi dari internet karena adanya blog atau website. Nah, sekarang adalah cara mengatasi kecenderungan media sosial. Beberapa cara lain untuk mengatasi kecenderungan para kalangan remaja di media sosial antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Ubah pola kebiasaan online. Jika kebiasaan remaja menghabiskan sepanjang hari untuk online di media sosial yang belum tentu tahu arahnya kemana, mereka perlu memulai mengubah kebiasaan itu dengan menciptakan pola baru, misalnya dengan membaca berita, membaca artikel, dan belajar di web. Yang kedua yaitu atur ulang jadwal rutinitas. Remaja yang kecanduan media sosial biasanya tidak memiliki rutinitas yang teratur. Nah, selain berpengaruh di kalangan masyarakat dan remaja, media sosial juga sangat berpengaruh terhadap anak-anak. Kemajuan media informasi dan teknologi sudah dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi positif maupun negatif dari penggunanya. Hal ini dikarenakan pengaksesan media informasi dan teknologi ini tergolong sangat mudah atau terjangkau untuk berbagai kalangan, baik untuk para kaula muda maupun anak-anak, dan kalangan kaya maupun menengah ke bawah. Bahkan pada umumnya saat ini anak-anak usia 5 hingga 12 tahun menjadi pengguna paling banyak dalam memanfaatkan kemajuan media informasi dan teknologi pada saat ini. Oleh karena itu, tidak heran jika dampak positif dari perkembangan media informasi dan teknologi untuk anak usia 5 hingga 12 tahun dikatakan sebagai generasi multitasking. Namun, media sosial juga membawa kebiasaan buruk kepada anak-anak, seperti malas untuk belajar dan bermain game sampai lupa waktu. Menurut hasil penelitian American Psychological Association, pada tahun 1995, terungkap bahwa tayangan yang bermutu akan memengaruhi seseorang untuk berperilaku baik. Adapun tayangan yang kurang bermutu akan memengaruhi seseorang untuk berperilaku buruk. Bahkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa hampir semua perilaku buruk yang dilakukan oleh orang adalah hasil pelajaran yang mereka terima dari media semenjak usia anak-anak. Dampak positif media sosial terhadap anak-anak. Yang pertama, untuk memudahkan seorang anak dalam mengasah kreativitas dan kecerdasannya. Kedua, adanya beragam aplikasi digital seperti mewarnai, belajar membaca, dan menulis. Huruf tentunya memberikan dampak positif bagi perkembangan otak anak. Ketiga,
Anak-anak menjadi lebih bersemangat untuk belajar karena aplikasi semacam ini. Biasanya dilengkapi dengan animasi yang menarik, warna yang cerah, serta lagu-lagu yang ceria. Keempat, kemampuan berimajinasi anak juga semakin terasa karena permainan yang mereka gunakan bervariasi dan memiliki jalan cerita yang beragam. Dampak negatif media sosial terhadap anak. Yang pertama, dari segi fisik komputer dapat menimbulkan rasa nyeri kronik pada tangan, pergelangan tangan, punggung, dan bahu jika berlangsung lama. Dapat mengakibatkan ketegangan pada otot mata karena monitor komputer memancarkan radiasi berbagai sinar seperti inframerah, ultraviolet, dan elektromagnetik pemicu penyakit kanker. Yang kedua, dari segi psikologis, pengaruh komputer, internet, video games akan mengikis waktu dan komunikasi dalam keluarga. Anak-anak menjadi lebih tertarik pada dunia interaktif dibanding dengan mengerjakan hal-hal yang biasa mereka kerjakan. Yang ketiga, anak-anak juga dapat menjadi lebih sulit berkonsentrasi dalam dunia nyata. Hal ini dikarenakan anak-anak tersebut sudah terbiasa hidup dalam dunia digital. Yang keempat, anak usia dini adalah peniru ulang, maka dengan seringnya bermain video games yang biasanya para jagoan menyelesaikan masalah dengan cara memukul atau menembaki, hal ini secara tidak langsung mengajarkan perilaku kekerasan pada anak. Kesimpulan, pada zaman sekarang ini, media sosial atau medsos sudah menjadi bagian dari kehidupan semua manusia. Bisa dilihat sekarang ini pada saat kita memiliki waktu luang, biasanya kita lebih memilih untuk membuka media sosial atau medsos sebagai pengisi waktu luang kita dibandingkan dengan kegiatan lain untuk mengisi waktu luang seperti membuka Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan Twitter. Saat ini hampir sebagian besar orang bisa saling berbagi informasi serta berkomunikasi secara langsung dengan menggunakan media sosial, sebab dengan adanya internet maka lebih bisa menghemat waktu dan biaya. Penggunaan media sosial saat ini semakin beragam pemanfaatannya, tidak hanya aktivitas mencari teman, bersosialisasi, dan sebagainya, tetapi media sosial di dunia dan di Indonesia juga digunakan untuk melakukan promosi produk tertentu. Walaupun media sosial menawarkan kemudahan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan lain sebagainya, akan tapi bukan berarti media sosial sepenuhnya memberikan dampak positif pada masyarakat kita. Nyatanya terdapat dampak negatif yang cukup serius, dan apabila tidak ditangani dengan baik dapat membuat masyarakat kita malah berkembang ke arah yang negatif dan tidak sesuai dengan harapan kita sebagai orang Indonesia.